Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Serifa Melani, NIM 1803211000032. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Merdiah Hayati, dan terima kasih kepada eh, dosen penguji saya, Bapak Fuad Hasan, yang sudah bersedia untuk membimbing dan memberikan untuk mengoreksi dan juga memberikan saran nantinya kepada hasil praktik kerja lapang saya. Langsung saja di sini judul dari praktik kerja lapang saya adalah pemanfaatan media sosial sebagai informasi Desa Kertatimur, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumeneb. Nah, latar belakang di sini pertama, awal mula saya mengambil dari tema tersebut itu karena adanya kondisi COVID-19 yang dimana pada program praktik kerja lapang di sini yang diadakan oleh kampus, khususnya yang diadakan oleh Prodi, yaitu diadakan secara sistem online atau daring, yaitu sehingga kami tidak bisa melaksanakan PKL di luar daerah kami sendiri, yaitu kami harus melakukan PKL ini di desa kita sendiri, di mana dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi yang seperti saat ini dapat kita manfaatkan atau kita gunakan untuk sebagai berkembangnya suatu desa terpencil terkhususnya, yaitu dengan cara kita melakukan atau membuat sebuah media sosial dan juga memanfaatkan dari hasil media sosial tersebut, sehingga pentingnya akan PKL online ini dapat memberikan dampak atau kita dapat berpartisipasi langsung kepada masyarakat, baik sekalipun itu kita tidak bisa secara face to face atau secara tatap muka, kita bisa mensosialisasikan secara daring atau secara online. Dengan itu kita dapat menyalurkan sebuah informasi kepada masyarakat atau memberitahu suatu potensi yang dimiliki oleh desa melalui dari media sosial tersebut, sehingga pentingnya akan memanfaatkan media sosial tersebut yaitu sebagai informasi untuk masyarakat desa, karena kebanyakan dari masyarakat desa masih belum mengetahui potensi yang sebenarnya yang dimiliki oleh desa Kertatimur ini. Untuk rumusan masalah dan tujuan di sini yaitu rumus masalah ada dua, yaitu yang pertama bagaimana gambaran dari profil desa Kertatimur, yang kedua bagaimanakah pengelolaan media sosial sebagai media informasi desa Kertatimur, dan yang untuk tujuannya yaitu yang pertama mengetahui gambaran dari profil desa Kertatimur, yang kedua yaitu melatih dan mengasah kemampuan mahasiswa dalam mengelola dan memanfaatkan media sosial tersebut sebagai informasi bagi desa setempat. Untuk metode pelaksanaan di sini tempat pelaksanaannya itu pada praktik kerja lapang atau PKL dilaksanakan di Dusun Tengah, Desa Kertatimur, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Nah, untuk waktu pelaksanaannya itu 1 bulan, dimulai dari tanggal 25 Januari 2021 hingga 25 Februari 2021. Untuk tahapan pelaksanaan PKL itu sendiri, yaitu yang pertama adalah perizinan, yang kedua diskusi, di mana diskusi di sini dilakukan oleh saya sendiri dengan pihak desa maupun dengan perangkat desa yang lain, dan juga dengan pengurus tokoh masyarakat yang lainnya. Terus pengambilan data di sini dapat diambil baik melalui meminta kepada pihak desa secara langsung maupun dari studi literatur terkait desa Kertatimur itu sendiri. Terus pembuatan artikel di sini saya membuat artikel setelah melakukan kegiatan atau setelah melakukan wawancara dari potensi-potensi atau sumber daya lainnya yang dimiliki oleh sendiri, yaitu kemudian saya menguploadnya ke media sosial, dan setelah mengupload saya melakukan laporan sementara dengan pembimbing saya, kemudian laporan akhir untuk melakukan ujian PKL saya. Kemudian
Untuk profil desa, hasil dan pembahasan itu yang pertama adalah profil desa, di mana Desa Kertatimur adalah salah satu desa yang terdiri dari 15 desa yang berada di Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb. Di mana Desa Kertatimur di sini memiliki 4 dusun, di antaranya Dusun Pangilen, Dusun Tengah, Dusun Takom, dan Dusun Manggeleng. Nah, sedangkan untuk Desa Kertatimur itu berada pada ketinggian dari permukaan lautnya itu sebesar 73 meter, yang memiliki luas wilayahnya sebesar 3,77 kilometer kubik. Mohon maaf, kilometer kuadrat. Dengan persentase 5,84%. Adapun dengan agama yang dianutnya oleh masyarakat sini, sebagian besar bahkan semuanya, hampir seluruhnya adalah agama Islam, yaitu dengan jumlah penduduknya sebanyak 1.543 orang adalah umat muslim semuanya. Untuk yang ketiga adalah batas wilayah barat desa. Untuk batas wilayah barat desa, bagian baratnya itu yaitu adalah Desa Kerta Barat, sedangkan batas wilayah bagian timurnya adalah Desa Nyapar, batas wilayah bagian utaranya adalah atau laut atau pantai Selopeng itu sendiri, sedangkan untuk batas wilayah selatan adalah Desa Cirputen dan Desa Beringin. Nah, untuk banyaknya penduduk di Desa Kertatimur di sini dapat dilihat dari jenis kelaminnya, yaitu laki-laki sebanyak 751 orang dan perempuan sebanyak 792 orang, di mana kebanyakan penduduk di sana yang masih belum tamat SD. Dalam jenjang pendidikannya itu kebanyakan masih belum tamat SD. Namun selain itu masih ada yang juga melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya. Terdapat sarana prasarana juga seperti pembangunan sosial, seperti sekolah dari TK hingga ke jenjang SMA, dan juga tempat lembaga keuangan lainnya. Untuk yang selanjutnya adalah adanya struktur organisasi atau struktur organisasi desa, yaitu dengan adanya struktur tersebut agar dari masing-masing orang yang mengemban amanah itu bisa lebih bertanggung jawab atas tugas-tugasnya mereka. Lalu mulai dari kepala desa itu yang saat ini dijabat oleh Bapak Untung Wahyudiono dengan sekretarisnya adalah Bapak Irwan serta jajaran perangkat lainnya. Untuk pengelolaan media sosial milik desa, yaitu yang pertama adalah ada 2 media sosial di sini. Mengapa saya hanya menggunakan 2 media sosial? Setelah saya sudah berdiskusi dengan pihak desa, maka dari pihak desa itu masih belum mengizinkan untuk memberikan peluang bagi saya untuk membuat media sosial yang begitu banyak milik desa. Karena apa? Takut akan dalam jangka panjang tidak ada yang mengelola juga, jadi bazir. Lalu dari pihak desa itu menganjurkan hanya blog dan juga Instagram. Karena apa? Blog desa di sini dibuat untuk bertujuan memberikan informasi yang lebih spesifik terkait kegiatan dan juga potensi yang dimiliki oleh desa. Nah, selain itu kita dapat menyalurkan inspirasi tentang kepenulisan kita untuk di share atau di upload di blog, lalu mereka atau masyarakat dapat membacanya secara seksama. Namun untuk Instagram itu sendiri, nah tujuannya itu agar masyarakat desa bisa lebih mudah atau melihat dari media sosial ini, karena media sosial Instagram ini yaitu merupakan salah satu media yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini, terlebih lagi pada kalangan muda, yang mana mereka tidak hanya menggunakan Instagram saja tapi banyak media sosial lainnya. Namun dari kebanyakan mereka pasti banyak yang memiliki akun Instagram. Untuk adapun kegiatannya atau informasi yang sudah terkelola dalam bentuk blog atau dalam bentuk artikel maupun Instagram atau postingan-postingan yang diposting di akun Instagram milik desa itu sendiri, yaitu masih terdapat 4 kegiatan atau 4 informasi. Yaitu yang pertama acara Musrenbangdes, di mana acara Musrenbangdes di sini dilakukan oleh pihak antara program dari kecamatan dan juga program dari desa, di mana pada acara Musrenbangdes di sini banyak usulan-usulan dari mereka atau dari para
para instansi atau yang hadir pada saat itu. Terlebih lagi dapat kita ambil poin pada acara tersebut, yaitu suatu usulan yang diusulkan oleh kepala desa, yaitu Bapak Untung, untuk mengusulkan kepada pihak pertanian dalam membantu atau bisa membantu pihak desa untuk mengelola lahan pertaniannya yang masih kurang baik dalam dikelolanya. Nah, Bapak Untung di sini memberikan usulan untuk untuk menanam menanami pohon pisang, yaitu pohon waktu itu yang dipilih adalah pohon pisang Cavendish. Pohon pisang Cavendish adalah salah satu pisang yang memiliki nilai jual cukup tinggi karena sasarannya itu adalah pendapatan yang menengah ke atas, soalnya harganya itu cukup tinggi sehingga dapat dilihat dari hasil jualnya itu, sehingga dapat sedikit membantu dari perekonomian masyarakat itu sendiri. Nah, sedangkan pada kerjasama dengan Kertabarat, yaitu ada yang kedua adalah kerjasama dengan Kertabarat dalam pengendalian tikus. Nah, pada acara ini yaitu diadakan oleh saya dengan teman saya yang berada atau yang melakukan PKL di desa sebelah, yaitu desa Kertabarat, untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait pengendalian hama tikus ini sendiri. Soalnya pada waktu itu adalah musim padi, di mana padi milik petani itu banyak yang dimakan tikus, sehingga kami melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait pengendalian tikus itu tersebut. Baik dari cara membasminya atau pengendalian yang lainnya yang dapat dilakukan oleh mereka, yang diberikan contoh oleh Bapak Doni pada waktu itu sebagai pemateri. Untuk selanjutnya itu potensi Songber, di mana Songber di sini yaitu desa Kertatimur sendiri memiliki 2 sumber yang bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat, terlebih bagi pertanian mereka. Nah, bagi petani yang tidak memiliki bor atau tempat sumber air milik pribadi, mereka bisa menggunakan atau mengambil air dari sumber itu tersebut. Namun ada biaya atau biaya sewanya, yaitu yang dikelola oleh desa itu sendiri untuk dimasukkan ke uang kas desa. Untuk selanjutnya yaitu potensi cabai sebagai salah satu potensi desa Kertatimur. Nah, ini yang belum banyak diketahui oleh desa Kertatimur. Kenapa? Karena pada keseluruhan rata-rata dari masyarakat petani yang ada di desa Kertatimur itu kebanyakan masih kurangnya pengetahuan akan dalam memasarkan hasil cabainya itu. Nah, namun mereka itu kalau mereka dalam melakukan budidaya tanaman cabai sudah baik, akan tetapi dalam pemasarannya itu mereka kurang menguasai atau mengetahui seluk-beluk dari cara memasarkan menawarkan harga. Karena mengapa? Karena mereka sudah memiliki bukan komitmen sih, memiliki suatu pernyataan, itu kalau sudah panen maka langsung dijual, itu dapat bagi mereka sudah menghasilkan keuntungan. Akan tetapi permasalahannya di sini, potensi cabai ini masih diambang kurang baik karena dalam penentuan harga cabai yang naik turunnya itu, sehingga menyebabkan pendapatannya mereka itu dapat berkurang. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa pada potensi cabai di sini sehingga berharap dari pihak desa ada bantuan atau ada penyuluhan terkait pengelolaan cabai itu sendiri agar bisa menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu dapat disimpulkan desa Kertatimur adalah salah satu desa dari 15 desa yang ada di Kecamatan Dasu yang memiliki dusun sebanyak 4, yaitu diantaranya Dusun Pangilen, Dusun Takom, Dusun Tengah, dan Dusun Manggeleng. Desa Kertatimur di sini memiliki luas wilayah sebesar 3,77 km kuadrat dengan persentase 5,84%. Nah, mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Untuk potensi desa yaitu selain tanaman pangan seperti padi dan juga jagung yang sudah menjadi potensi bagi masyarakat ini atau masyarakat desa ini, cabai adalah salah satu potensi yang juga dimiliki oleh desa Kertatimur yang cukup
tinggi. Besarnya lahan yang digunakan itu adalah untuk pertanian saja. Kemudian pengelolaan serta pemanfaatan website atau media sosial sebagai informasi, yang mana digunakan adalah blog dan Instagram. Nah, pada pemanfaatan kedua media ini cukup efektif untuk dikelola dalam jangka berkelanjutan dan mudah digunakan atau diakses oleh warga setempat. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas salah dan dari tutur atau perilaku saya sendiri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.